kita masuk ke kartu keluarga ya. Kemarin kan kita sudah menerjemahkan KTP ya. Sudah saya lihat juga hasil terjemahannya. Masih ada beberapa yang luput diterjemahkan atau diubah ya dari template yang sudah saya berikan. Contohnya misalnya kalian tinggal di Jakarta Timur, tetapi di bawah fotonya itu ada yang beberapa dari kalian itu tidak menerjemahkan tuh, yang setelah tanggal penerbitan KTP-nya kan ada nama kotanya. Nah itu masih Municipality of Depok gitu dari yang template yang saya berikan. Nah itu nanti tolong diubah gitu ya bagi yang belum sesuai ya. Jadi semua bagian itu diterjemahkan. Jangan sampai ada yang terlewat atau bahkan masih belum mengubah template sesuai dengan data yang ada di KTP kalian. Terus juga apalagi ya? Ya paling itu sih yang banyak luput itu ya nama kota di bawah foto pemegang KTP. Yang lain-lainnya sudah betul semua kecuali ada beberapa dari kalian yang masih kemarin ya religion Islam / terus Muslim. Nah, terus di sini ada yang menerjemahkan NIK menjadi single / resident ID number. Nah, itu harus dipilih salah satu gitu ya. Dan untuk di Indonesia itu memang lebih tepatnya resident ID number ya, karena kalau mau single ID number itu biasanya kalau di luar negeri seperti di Malaysia itu memang satu nomor untuk semua keperluan. Nah sementara di Indonesia itu kan NIK itu memang hanya untuk kependudukan. Untuk kartu keluarga nomornya beda lagi, untuk NPWP beda lagi. Walaupun memang kedepannya Indonesia mungkin akan menerapkan hal yang sama ya. Buktinya dengan adanya pemadanan NPWP dan NIK. Nah Indonesia lama-kelamaan mungkin arahnya akan menjadi single identity number itu ya. Tetapi untuk sementara KTP lebih baik diterjemahkan menjadi resident ID number ya. Jadi jangan lagi membuat alternatif terjemahan di terjemahan apapun gitu ya. Jadi pilih mau padanannya yang mana. Mau single ID number atau resident ID number. Jangan dua-duanya. Ya, dan untuk KTP yang lebih tepatnya adalah resident ID number. Oke. Lalu kita masuk ke penerjemahan KTP, kartu keluarga. Sebentar ya, saya share screen. Sudah terlihat? Belum. Belum, Miss. Halo? Sudah, Miss. Sudah. Baru Belum, terlihat. sudah ya? Oke. Sudah ya? Sudah, Miss. Oke. Kemarin kita sudah menerjemahkan KTP gitu ya. Nah, beberapa data suara saya nge-lag nggak ya? iya, Miss, nge-lag. Tes. Agak nge-lag, Miss. Agak terputus ya? Sebentar. Iya, Miss. Terputus-putus.
Suara gue masuk gak? Masuk Teriak. sih. Oke. Tes. Terdengar? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Dengar, Miss. Terdengar. Sudah bisa dilihat layarnya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, jadi minggu ini kita mulai masuk ke dokumen selanjutnya ya, yaitu kartu keluarga. Apakah kalian di sini ada yang tidak memiliki kartu keluarga? Punya semua ya? Punya, Miss. Punya, Miss. Walaupun belum berkeluarga, Punya, tapi Miss. kan kartu keluarga kalian mengikut kepada orang tua ya. Nah, apa sih kartu keluarga gitu ya? Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data. Jadi semua data tentang keluarga kalian yang ada di ya satu rumah gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya harus satu rumah sih. Satu rumah bahkan bisa mempunyai beberapa kakak misalnya jika ada 2 keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, keluarga yang dimaksud di sini adalah yang keluarga yang menjadi pertanggungjawaban si kepala keluarga ini. Misalnya ayah kalian bertanggung jawab atas istri, anak-anak gitu misalnya. Atau misalnya ada keluarga yang mengikut kepada kita gitu ya, yang tidak mempunyai nggak punya orang yang mengurusnya. Nah itu bisa masuk ke kakak kita juga misalnya tante kalian atau kakek kalian gitu ya. Nah, kartu keluarga ini wajib dimiliki oleh setiap keluarga ya dan berisi identitas kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Nah, kartu keluarga ini diberikan kepada siapa? Apakah hanya warga negara Indonesia atau boleh juga diberikan kepada warga negara asing? Bagaimana menurut kalian? Indonesia. Hanya Indonesia. Jadi kartu keluarga hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Tapi kalau dia keluarga asing tinggal di Indonesia, mungkin ada kartu ya. keluarganya juga ya, Mas? Iya, jadi sama ya dengan KTP gitu ya, yang kemarin juga yang saya sudah tampilkan. Jadi KTP pun bisa diberikan kepada warga negara asing gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Nah, sama juga dengan KTP, kartu keluarga juga bisa diberikan kepada keluarga asing yang tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang memiliki pasangan orang Indonesia. Jadi kartu keluarga itu tidak hanya untuk warga negara Indonesia gitu ya. Nih, jadi ada syarat-syarat pembuatan kartu keluarga gitu ya, yang untuk WNI ya normalnya gitu ya diperlukan surat nikah gitu ya bagi pasangan baru misalnya yang baru menikah dan surat pengantar dari RT dan RW. Terus nanti ada banyak lagi nih jenis-jenis kartu keluarga, pembuatan kartu keluarga baru untuk WNI misalnya untuk WNI yang baru menikah seperti ini. Lalu untuk WNI yang ingin menambah anggota keluarga, nah itu nanti syaratnya beda lagi. Lalu atau WNI yang
ingin mengurangi anggota keluarganya karena meninggal misalnya, nah itu ada lagi kartu keluarganya, bisa di-update. Nah, untuk warga negara asing yang harus ada itu adalah paspor ya, dan kitab atau kartu izin tinggal tetap. Nah, jadi bagi warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap ya, itu bisa membuat kartu keluarga ya. Dan dia tidak harus memiliki ini ya, pasangan yang berwarga negara Indonesia, suami atau istri berwarga negara Indonesia untuk dapat membuat kartu keluarga di Indonesia. Tetapi kalau misalnya memang dia menikah dengan orang Indonesia, dia wajib melampirkan surat nikah ya, atau akta perkawinan dengan suami atau istrinya yang orang Indonesia itu. Lalu bisa juga kartu keluarga itu untuk penduduk orang asing. Nah, penduduk orang asing ini bisa warga negara asing, bisa warga negara Indonesia. Jadi misalnya ada WNI yang tinggal di luar negeri gitu ya, lalu ingin pindah kembali ke Indonesia. Nah, itu dia harus melampirkan surat keterangan datang dari luar negeri gitu ya, bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. Atau bisa juga orang Indonesia yang misalnya dia ingin pindah kota gitu ya, pindah tempat tinggal. Nah, itu kan beda lagi karena KK ini konsepnya sama dengan KTP yang mengeluarkan itu si kota tempat penduduk itu tinggal. Ya, jadi kalau dia tinggal pindah tempat tinggal gitu ya dan ingin menetap di sana, dia bisa mengajukan KK baru gitu ya. Nah, dia harus melampirkan yang namanya surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi ternyata sama dengan KTP gitu ya, kartu keluarga pun bisa dimiliki oleh warga negara asing. Oleh karena itu nanti ya kalau kalian lihat atau kalian bisa lihat sekarang dari kakak kalian masing-masing gitu ya, ada kolom di tabel-tabel itu yang namanya nomor paspor dan nomor kitab. Ya. Nah itu diisi untuk warga negara yang warga negara asing gitu ya, yang membuat kakak. Jadi walaupun untuk WNI itu tidak di dalam kartu keluarga. Nah, bagaimana kartu keluarga di negara lain? Nah, ini agak sulit gitu ya, saya mencari referensi kartu keluarga di negara lain karena di negara lain itu umumnya dia udah menjadi satu nomor gitu ya, seperti di Malaysia gitu ya. Ada yang namanya MyCard. Nah, MyCard ini berisi identitas-identitas banyak identitas gitu. Jadi tidak hanya kependudukan tapi juga kelahiran gitu ya, terus siapa anaknya gitu ya, terus keluarga negaraan apa. Jadi kalau di Malaysia itu dia tidak menspesifikkan adanya kartu keluarga, terus KTP ya atau apapun apalagi. Pokoknya jenis-jenis identitas yang umumnya dimiliki oleh warga negara Malaysia gitu. Nah, sudah diintegrasikan ke dalam satu kartu ya yang namanya MyCard. Nah, kalau di Malaysia itu dia dibagi 3 jenis ya. Kalau MyCard itu dia untuk warga negara Malaysia itu sendiri. Nah, kalau MyPR dia untuk warga negara asing gitu ya, selain warga negara Indonesia, tetapi statusnya itu permanen. Nah, kalau yang hijau ini dia untuk warga negara asing tapi statusnya sementara. Mungkin kalau di Indonesia itu jatuhnya kalau yang PR itu dia kitab ya, kalau KAS ini dia kitas kalau di Indonesia. Ya, jadi di Malaysia itu tidak ada kartu keluarga seperti di Indonesia. Nah, justru saya menemukannya itu di Jerman ya.
Di Jerman itu mirip ya dengan Indonesia, namanya adalah Familienbuch, yang artinya kalau di dalam bahasa Inggris tuh family book atau buku keluarga gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan kartu keluarga, kalau ini buku keluarga. Nah, isinya apa saja? Di sini kita bisa lihat ya, paling atas ini Familienname des Mannes, artinya family name of the man or the husband. Ya, terus di bawahnya nama istrinya. Nah, terus ini nama suaminya gitu ya, terus ini nama istrinya. Terus di bawahnya ada orang tua suaminya, ya. Di sini ada orang tua istrinya. Ya, sama dengan di kartu keluarga ya, di tabel yang bawah itu ada perincian ya, setiap orangnya itu si suami orang tuanya siapa, terus si istri orang tuanya siapa, gitu ya. Nah di Jerman juga seperti itu. Lalu di sini baru dia ada anak-anaknya, ya ada. Nah data-datanya itu kurang lebih mirip gitu ya. Yang paling penting ada tanggal kelahiran, ya tempat kelahiran, ya. Tetapi tidak ada yang namanya pendidikan, golongan darah itu tidak ada. Ya, tetapi isi datanya ya, dia memuat identitas satu keluarga ya, yang berada di bawah satu kepala keluarga. Nah, lalu di UK juga tidak ada yang namanya kartu keluarga khusus ya, tetapi dia adanya adalah dibagi 3 seperti ini. Ya, jadi ada certificate of an entry of marriage ya, terus of birth and then of death gitu. Jadi data-data keluarganya itu ada dibagi menjadi 3 seperti ini gitu. Kalau misalnya baru menikah gitu ya, ada di dalam suami dan istri ada datanya di dalam sini yang warna hijau. Lalu ketika mempunyai anak ada di dalam kartu yang berwarna merah ini, dan ketika ada yang meninggal itu ada di formulir ya, atau sertifikat yang berwarna hitam. Jadi cukup sulit gitu ya untuk mencari referensi kartu keluarga di negara lain. Atau ada yang pernah melihat kartu keluarga di negara lain, atau ada yang tahu apa sebutannya gitu ya, untuk sejenis kartu keluarga di negara manapun gitu ya, yang pernah kalian dengar? Ada yang tahu atau belum pernah? Belum pernah, Miss. Cuman tahu yang Belum pernah ya? Indonesia aja sih, Miss. Oke. Oke, nah ini siapa tuh yang bikin? Oke, ini adalah kartu keluarga di Indonesia ya, yang format terbaru ya. Karena dulu itu kartu mahasiswa lagi. Kartu keluarga itu bentuknya warnanya biru ya, terus bolak-balik gitu. Nah, sekarang itu format barunya kartu keluarga itu warnanya itu aja hitam putih seperti ini, seperti fotokopian gitu, padahal asli ya. Coba kita lihat di sini ada data apa saja gitu ya. Yang paling atas kurang lebih mirip ya dengan KTP. Ada nama kepala keluarga, nah itu kan nggak ada di KTP. Tetapi untuk alamat ya, RT RW, kode pos gitu ya, desa kelurahan itu hampir mirip, hampir sama dengan KTP. Ya, paling kalian hanya harus mengubah, harus mencari lagi terjemahan dari nama kepala keluarga. Terus kalau nggak salah di KTP itu nggak ada kode pos ya. Ada atau tidak di KTP? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Apa kode pos apa kalau terjemahannya? Atalah? Postcode atau zip code ya, Mbak? Iya, zip code atau postcode bisa. Ya, terus nama kepala keluarga kira-kira apa?
Kepala keluarga apa? Head of family. Ya, head of Head of family. family. Ya. Terus berarti Name. kalau nama kepala keluarga, ya, the name of atau head of family's name gitu ya. Lalu di sini ada lambang negara ya. Nah, ini nanti diterjemahkan nih gitu ya. Tidak perlu kalian pindahkan gambar, tetapi kalian buat aja template bulat seperti itu ya. Terus di dalam lingkarannya kalian tulis lambang negara Indonesia. Nah, nanti menerjemahkan tulisan lambang negara Indonesianya itu. Lalu di bawah lambang negara ada tulisan Republik Indonesia. Nah, ini jangan lupa juga diterjemahkan gitu. Jangan mentang-mentang oh ini udah ada tulisannya nih misalnya lambang negara Indonesia. Terus Republik Indonesianya lupa dicantumkan. Nah, itu kan nanti akan keliru karena tidak sesuai dengan template sumbernya. Ya. Lambang negara Indonesia itu apa kalau diterjemahkan? Yang kalian tahu lambang negara itu apa? Simbol atau identity, Miss. Kalau coat of arms, Miss? Of Indonesia gitu. Iya, justru itu yang benar ya. Jadi lambang negara itu bukan diterjemahkan menjadi simbol ya, tetapi coat of arms. Ya, ada yang tahu tulisannya? Ya, saya di chat. Ya, jadi lambang negara National emblem bisa nggak, Miss? apa? Emblem. National emblem. National Emblem of Indonesia gitu ya. Emblem apa? Nah, kalau di dalam kamus maknanya apa? Kalian cari gitu ya, lambang itu bisa gitu ya digantikan dengan emblem. Misalnya emblem of US gitu ya. Nah, ketika kalian misalnya mencari emblem of US atau simbol of US, di sini kalian pasti akan menemukan kata-kata coat of arms lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa gitu ya, coat of arms itu memang yang menjadi konvensinya ya, untuk penyebutan simbol negara atau lambang negara. Jadi kita sebaiknya pakai coat of arms aja. Ya, karena itu yang memang sudah menjadi konvensi di mana-mana untuk penyebutan simbol atau lambang negara. Ya, jadi meskipun secara makna emblem, simbol itu it's okay gitu ya, tetapi untuk konvensi di dalam penerjemahan teks kredensial gitu ya, kita memakai coat of arms. Ya, jadi nanti diterjemahkan gitu ya, dibuat lingkaran, terus di dalamnya tulisannya coat of arms of Indonesia atau Indonesian coat of arms. Lalu di bawahnya jangan lupa Republik Indonesia jadi apa? Republic of Iya. Indonesia. Republic of Indonesia. Oke, coba kita beralih ke tabel yang pertama yang di atas sini ya. Nomor ya. Terus nama lengkap ya. Nama lengkap apa? Full name. Ya, full name. NIK, Resident ID number. ya, resident ID number. Jenis kelamin, Sek. seks, Masa ngegas ya. Seks, terus tempat lahir, Place of birth. ya, place of birth, terus tanggal lahir, Date of birth. date of birth, agama, Religion. pendidikan, Education. ya, education,
jenis pekerjaan apa? Occupation. Ya, occupation. Walaupun dia ada pakai jenis gitu kalian apa type of occupation dari occupation. Karena toh di dalamnya nanti akan disebutkan seperti yang ada di KTP ya, PNS kah, ya, atau pelajar kah. Terus golongan darah, ya blood type atau bisa juga blood group. Ya. Jadi bisa pilih antara blood type atau blood group. Oke, di tabel selanjutnya status perkawinan sama ya dengan KTP kemarin apa? Ada yang ingat? Marital status. Ya, marital status. Tanggal perkawinan atau perceraian. Date of marriage. Ya, date of marriage or date of marriage. Ya, date of marriage ya, karena di situ perkawinan ya. Kalau date of marriage itu bukan ini ya, secara grammar tepat ya. Lalu status hubungan dalam keluarga. Kira-kira apa? Family relationship status. Family relationship status atau bisa juga apa? Status in the family, ya. Relationship to the family, ya. Nah, ini bisa misalnya kalian mau bikin relationship with family atau relationship to the family. Nah, ini bisa dicari di kamus kolokasi. Kamus kolokasi ya. Misalnya sebentar. Ya, sorry, bentar. Maksud saya mau ganti layar. Mana ya? Nah, ini adalah salah contoh kamus kolokasi yang free ya, namanya osditch.com. Terus kalian bisa cari misalnya relationship. Nah, preposisi yang tepat apa sih gitu yang biasa menemani si kata relationship ini. Nah, caranya adalah kita cari relationship gitu ya, terus preposition. Nah, ini. Nah, prepositionnya bisa apa saja gitu ya. Misalnya di sini misalnya in a normal human, berarti kan ini untuk kalimat yang apa namanya yang preposisinya itu di sebelum relationship-nya ya. Nah, kita cari apakah ada relationship with atau to gitu. Nah, di sini ada their relationship to each other. Nah, bagaimana dengan relationship with? Oh, di sini nggak ada contohnya ya. Nah, dia bisa pakai to, bisa juga dengan with ya. Tapi apa yang lebih tepat? Relationship to the family atau relationship with the family? Apa yang membedakan maknanya? Apa perbedaan maknanya? Relationship to the family or dengan relationship with the family? Kira-kira. Karena di sini dia bisa dua-duanya, ya, tetapi ada perbedaan makna ya. Kalau misalnya kita mau pakai with atau to. Kalau relationship to the family ya, itu adalah lebih kepada status hubungan kita di dalam keluarga itu. Misalnya kita menjadi
anak kah gitu ya, atau menjadi keponakan kah gitu. Tetapi kalau relationship with the family itu lebih kepada bagaimana hubungan kita dengan keluarga gitu ya. Apakah dekat kah gitu. Jadi beda konteksnya. Kalau relationship to the family lebih kepada status, tapi kalau relationship with the family itu lebih kepada personalnya ya. Oke, kembali ke kartu keluarga ini ya. Nah, tadi kan sudah status hubungan dalam keluarga. Lalu ada keluarga negaraan ya, nationality sudah ya sama dengan KTP. Lalu ada dokumen imigrasi. Di sini ada nomor paspor dan nomor kitab. Kitab itu kartu izin tinggal tetap ya untuk warga negara asing yang menetap di Indonesia. Nah, apa nih kira-kira terjemahan dari kitab ini? Kalau paspor kan udah pasti passport number gitu ya. Tapi kalau kitab apa? Ada yang tahu? Permanent stay permit. Permanent stay permit number ya. Jangan lupa numbernya. Ya, jadi ada 2 jenis stay permit di Indonesia ya. Ada yang permanen dan KITAS itu apa? Kartu izin tinggal sementara atau terbatas? Sementara. Yakin? Coba dicari KITAS kepanjangannya apa? Kartu izin tinggal terbatas. Terbatas ya. Jadi bukan kartu izin tinggal sementara, tetapi kartu izin tinggal terbatas. Nah, biasanya ini diterjemahkan menjadi secara literal ya, jadi limited stay permit, walaupun sebenarnya yang lebih banyak digunakan gitu ya di luar atau konvensinya itu temporary stay permit. Karena memang fungsinya sama gitu ya. Terbatas itu maksudnya kan terbatas waktunya gitu ya, terbatas haknya gitu ya, bukan sebagai penduduk tetap tetapi penduduk sementara. Makanya di situ kata temporary juga sebenarnya boleh gitu ya. Tetapi kalau kalian lihat di banyak penerjemahan kartu keluarga atau bahkan di kartu kitabnya pun kan ada versi bahasa Inggrisnya ya, karena itu kartu untuk orang asing, dia menerjemahkannya menjadi ya limited stay, yang KITAS tadi ya, limited stay permit. Kalau kitab sudah pasti permanent stay permit. Oke. Jadi ya yang ini sudah nggak usah ditanya ya, yang nama orang tua, ayah dan ibu. Lalu oke ya, jadi nanti ini semua gitu ya diterjemahkan dari mulai ini yang bagian bawah ini dikeluarkan tanggal sampai BSSN. Nah, barcode ini ya, ini kan sebenarnya tanda tangan digital gitu ya. Tanda tangan atau barcode tanda tangan gitu ya. Nah, kalian bagaimana nanti cara menarasikan si gambar ini gitu. Tidak perlu kalian pindahkan barcode ini ke nanti template sasarannya. Ya, oke. Jadi ini dibagi menjadi 4 bagian ya untuk kartu keluarga. Ada bagian atas tadi yang kita sudah terjemahkan gitu ya, coba terjemahkan, dan isinya itu ya kurang lebih sama ya dengan KTP. Lalu tabel 1 dan tabel 2. Nah, tabel 1 itu kebanyakan juga merupakan data-data yang juga ada di KTP. Nah, tabel 2 ini yang memang berbeda ya dengan KTP. Jadi di sini ada data tambahan ya tentang pernikahan, status hubungan, terus bagi warga negara asing nomor kitabnya pun berapa gitu ya. Terus nama orang tua. Lalu di bagian bawah itu berkaitan dengan pengesahan ya oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gitu. Oke, terus untuk pendidikan gitu ya, kembali lagi ke sini. Apa saja pendidikan yang biasanya muncul di dalam kartu keluarga? Bisa dilihat di kartu keluarga masing-masing gitu ya. Sederajat. Sederajat apa? Biasanya ada itunya, sandingannya. SLTP, SLTA SLTA. sederajat ya. LTA sederajat. Ya, SLTP/derajat atau SLTA/sederajat. Ada lagi nggak yang selain SLTP dan SLTA? Mungkin ada yang punya adik masih belum bersekolah? Tidak atau belum sekolah. Iya, tidak atau belum sekolah. Atau Terus ada lagi? Ada apa lagi? Akademi Diploma 3 S Muda. Iya, akademi Diploma 3 atau S Muda atau sarjana muda gitu ya, atau D3 kalau di sini ya. Terus apa lagi? Pelajar mahasiswa. Itu pekerjaan atau pendidikan? Oh, pendidikan. Itu jenis pekerjaan ya. Biasanya kalau pendidikan itu kalian sudah menempuh pendidikan sampai mana gitu ya. Ketika kartu keluarga ini dibuat. Nah, biasanya ada juga yang seperti ini, Nah, ada yang tamat SD gitu ya atau sederajat, belum tamat SD atau sederajat gitu ya. Diploma. Ada yang seperti ini? Saya bingung juga ya apa penggolongan dari Dukcapilnya. Kenapa untuk sekelas yang SD itu ada penggolongan tamat dan belum tamat gitu ya. Apakah ketika berarti kan kalau belum tamat dia sedang menempuh sekolah dasar gitu ya, tetapi belum lulus. Lalu disebutkan di kakaknya belum tamat. Tapi kenapa ketika misalnya kalian lagi menempuh D4 ini gitu ya, tapi di kakak kalian tidak disebutkan belum tamat D4 gitu ya. Karena hanya SD saja yang ditampilkan seperti ini. Nah, apakah ada yang statusnya seperti itu? Ada kata-kata belum tamat dan tamat? Gak ada Miss, kayaknya SLTA sederajat. Gak ada ya? SLTA atau misalnya yang masih kecil belum sekolah aja gitu ya. Oke, nah coba kita bahas dulu ya. Ini ada contoh terjemahan kartu keluarga ya. Lagi-lagi saya ambil dari sumber internet ya, yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Gitu ya. Coba kalian baca, apakah terlihat, apakah terbaca? Agak blur dikit. Agak blur ya. Memang ini apa namanya, resolusinya tidak terlalu bagus. Blur tapi masih kebaca sih Miss. Jadi Miss, mau nanya, Miss. ya. Biasanya kartu keluarga itu kalau diupdate setiap berapa tahun sekali, Miss, atau bisa nggak kartu keluarga nggak diupdate? Oh, update-nya. Apakah ada masa berlakunya gitu ya? Iya, Miss. Oke. Kalau kartu keluarga itu tidak seperti tidak seperti KTP yang memiliki kolom ya atau sebutannya validity ya atau berlaku hingga, tetapi dia hanya adanya dikeluarkan pada tanggal berapa. Karena untuk kartu keluarga itu berlaku selama memang keluarga itu ya masih ada. Kecuali misalnya dalam keluarga itu mengalami pengurangan anggota keluarga, penambahan anggota keluarga, atau pindah tempat tinggal.
Nah, itu baru harus ada update di situ. Ya. Jadi bukan tergantung dari seberapa lama mereka tinggal atau berapa lama itu berlaku, tetapi selama keluarga itu masih ada anggota-anggotanya atau kepala keluarganya di situ dan belum berpisah gitu ya, kartu keluarga itu masih terus berlaku selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu pula si keluarga itu masih tinggal bersama. Tetapi kalau misalnya ya sudah menikah gitu ya, anaknya sudah menikah terus atau bahkan pindah, nah itu harus diupdate. Ya, jadi beda dengan KTP yang ada kata-kata berlaku hingga gitu ya. Nah, untuk kartu keluarga ini dia tidak ada masa berlakunya. Yang ada hanyalah kapan kita harus update itu tergantung dari status di dalam keluarganya itu. Apakah dia memiliki keluarga yang baru ya, pindah dan segala macamnya. Oke. Jelas? Jelas, Miss. Oke, Mayona. Ya, Miss, saya izin bertanya yang mengenai marital status itu kan ada divorce ya, Miss. Kalau ada tulisannya bahasa Indonesia itu cerai mati itu gimana ya, Miss? Oke, kemarin kan ada cerai mati dan cerai hidup ya. Kalau cerai mati apa kemarin? Ada yang masih ingat? Widow. Widow ya. Sebenarnya bukan hanya widow ya, tetapi karena status ya. Berarti widow pakai ed ya. Dan kalau cerai hidup dia Divorce. Divorce ya. Divorce. Pakai ed ya. Jadi apa di sini kira-kira yang keliru nih di dalam terjemahannya? Mulai dari yang marital status tadi dulu ya, kan karena sudah disinggung, dia divorce-nya tidak pakai ed ya, tetapi hanya divorce gitu. Jadi kalau status itu kan lebih ke kata sifat gitu ya. Divorce, married ya. Kalau hanya divorce itu kan dia bukan kata sifat ya. Jadi usahakan yang paralel gitu ya. Kalau misalnya statusnya single, adjektif semua gitu ya. Nah terus ya itu satu, divorce-nya tidak paralel ya dengan status-status yang lain. Terus, nah single di sini, sebentar, ini statusnya apa ya? Head of family, child ya. Oke. Oh ini kepala keluarganya perempuan ya. Terus mempunyai 2 anak. Oke, nah status anaknya itu single. Nah apakah sudah tepat Unmarried ya, Miss. Iya, kemarin kalau untuk belum menikah, ya kita tidak menyebutnya single, tetapi unmarried, ya karena single itu kan belum tentu belum pernah menikah ya, tetapi bisa jadi seorang janda, bisa juga seorang duda gitu. Jadi apalagi ini anak-anak pasti ya belum menikah gitu, unmarried. Nah, terus coba kita kembali ke bagian atas ya. Yang pertama ada apa? Lambang negara itu ya, dia memindahkan lambangnya. Lalu ada yang kartu keluarganya masih yang warna biru? Saya tidak lagi, Miss. Aura ya? Iya, Mem. Itu apakah format yang lama itu kan format lama yang warna biru itu. Ada tulisan Republik Indonesianya di bawah lambang? Aura lupa, Mem. Soalnya udah lama nggak ini. Itu kan ditinggal di rumah ya. Belum diiniin lagi. Aura sekarang di ada kos. Oke, Syakila? Nggak ada ya? Oke, memang berarti yang
format lama itu tidak ada tulisan Republik Indonesia di bawah lambang ya. Betul? Oke, berarti ini apa ya diterjemahkan seperti ini, walaupun ya bisa saja dia malah sebaiknya dibuat template saja Coat of Arms of Indonesia atau Indonesian Coat of Arms. Nah, karena di format lama dia tidak ada tulisan Republik Indonesia di bawahnya, nah kita juga mengikuti di terjemahannya, tidak ada juga. Tapi kalau di format yang baru, itu seperti yang tadi saya tunjukkan, ada tulisan Republik Indonesianya. Nah, itu harus juga diterjemahkan. Oke, di sini ada nama kepala keluarga ya, name of head of family ya. Terus address alamat, postal code ya, RT RW. Nah, ini gimana? Neighborhood unit sama hamlet. Ya, neighborhood unit or hamlet ya. Terus village, subdistrict, Cikampek Selatan. Oke. Subdistrict itu berarti di sini terjemahan dari kecamatan ya. Terus village dari kelurahan. Nah, itu gimana? Harusnya yang kecamatan distrik aja, Miss. Terus yang kelurahan menjadi subdistrict atau or village ya. Jadi dia ada penyebutan subdistrict, tetapi dia tidak ada distriknya gitu. Kecuali seperti yang KTP kemarin gitu, yang ada Jember District ya. Terus dia untuk kecamatannya menjadi subdistrict karena dia mengacu pada sistem administrasi di luar negeri yang di mana distriknya itu berada di level kedua setelah provinsi ya. Nah, tetapi karena dia juga memakai regency atau city, nah ini city kurang tepat ya penyebutan city, apalagi untuk di dokumen kredensial, tapi dia harus municipality ya, seperti KTP kemarin. Ya, karena dia sudah tingkat keduanya itu udah regency gitu ya, terus tiba-tiba subdistrict gitu ya. Jadi kurang tepat. Seharusnya distrik untuk kecamatan dan subdistrict or village untuk kelurahan. Terus province, oke, West Java. Lalu di tabel pertama. Ya, kira-kira apa yang kurang tepat? Single identity number. Ya, single identity number ya, NIK. Ya, walaupun sebenarnya tidak salah, tetapi untuk konteks di Indonesia itu kurang tepat ya. Lebih baik resident identity number ya. Jadi bukan single ID number. Lalu ya religion Islam, oke. Nah, education, nah ada apa saja tuh? Bachelor's degree, primary school, kayak typo ya. Under school age. Apa maksudnya? Kalau bachelor's degree itu terjemahan dari? Sarjana. Ya, sarjana atau ya, S1 ya. Terus primary school, SMP. primary school SMP? SD bukan, Miss? SD ya. SD. Terus under school age? Apa nih kira-kira under school age? Belum sekolah ya. Jadi dia masih balita gitu atau batita bahkan. Oke, occupation, lecturer, student, unemployed. Ya. Blood group, nah nih tadi ada kita blood type, tapi bisa juga blood group. Ya, maknanya sama.
yang artinya golongan darah. Ya. Terus di sini anaknya bahkan tidak diketahui nih golongan darahnya apa ya. Berarti apakah tidak menjadi suatu data yang wajib gitu ya untuk golongan darah karena bisa dikosongkan gitu. Bahkan ada beberapa KTP juga yang golongan darahnya dikosongkan ya untuk golongan darah. Terus ya untuk marital status tadi sudah ya yang divorce harusnya pakai D, tambahin D. Terus single menjadi unmarried. Terus date of married. Nah, gimana nih? Date of married apakah sudah benar? Marriage. Date of marriage ya, bukan date of married. Nah, relation to the family nih ya. Seperti tadi sudah benar ya untuk collocation prepositionnya. Relation to the family, si ibunya itu dia head of family. Terus dua lainnya adalah anak gitu ya. Terus nationality Indonesian, immigration document. Ya, ini tidak diperlukan ya untuk warga negara Indonesia. Name of parent ya. Jadi masing-masing anggota keluarga itu memiliki data ayah dan ibunya ya. Meskipun orang tuanya itu sudah meninggal, itu tetap ditulis nama dari ayah dan ibu masing-masing anggota keluarga atau nama yang ada di dalam kartu keluarga ini gitu ya. Apalagi nih? Noun atau apa blood type-nya? Di kakak saya tidak diketahui gitu, bukan strip. Oke, bukan strip ya. Jadi kalau data yang tidak diketahui, coba kita mengacu pada di sumbernya dia apakah ditulis tidak diketahui atau hanya strip. Karena saya melihat beberapa KTP itu kalau golongan darah di strip gitu ya. Nah itu nanti di sasarannya kita tulis juga strip. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui, kita bisa tulis seperti ini, unknown ya. Oke, Miss. Terus ya, oke. Apakah kalian sudah belajar ini etika profesi? Sudah masuk belum? Etika Sudah, profesi Miss. penerjemah. Baru sekali. Sudah ya. Tadi siapa yang mau tanya? Sorry. Saya Miss, kalau occupation kan biasanya ada tulisan ibu rumah tangga atau enggak buruh. Itu kalau diterjemahin gimana ya Miss? Buruh atau Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga / buruh atau berbeda? beda-beda. Saya di kakaknya itu ada tulisan ibu rumah tangga, terus ada buruh juga gitu. Mau tahu aja sih Miss, kalau ibu rumah tangga tuh terjemahannya gimana? Oke. Gimana? Oke, yang kalian tahu terjemahan dari ibu rumah tangga itu apa? Kayak wifehood deh, Miss. Iya. Wifehood? Wifehood. Ya, seingat saya. Wifehood atau housewife? Ya, housewife. Housewife ya yang lebih dikenal. Tetapi kan ada tuh istilah zaman sekarang untuk ibu rumah tangga apa? Stay at home moms gitu ya. Stay at home mother. Nah, itu kan istilah-istilah yang kurang resmi gitu ya, yang tidak formal. Nah, tuh jangan kalian terjemahkan menjadi itu, jadi stay at home mom gitu ya. Tapi ya udah housewife aja untuk ibu rumah tangga gitu ya. Nah, untuk buruh itu kan sebenarnya pekerja swasta pun termasuk buruh gitu ya. Jadi ya udah terjemahkan seperti kalian menerjemahkan karyawan swasta saja gitu. Karyawan swasta biasanya apa?
Halo, apakah suara saya masih terdengar? Ibu, berarti karyawan swasta maksud supir. Oke, sebentar. Sebentar ya, kayak koneksi saya, tunggu saya ganti koneksi dulu. Halo, apakah terdengar? Terdengar, Miss. Terdengar, Bu. Terdengar Oke. juga, Bu. Untuk karyawan, oke. Sebenarnya karyawan swasta itu kan termasuk juga buruh gitu ya. Nah, tapi untuk pekerja kasar ya seperti apa namanya supir gitu ya, itu mungkin bisa dispesifikkan gitu ya menjadi apa driver atau chef apa namanya apa istilah untuk supir itu apa chauffeur ya. Jadi untuk pekerjaan yang apa ya buruh kasar gitu bisa kalau misalnya mau buruh bisa menjadi worker saja atau laborer ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa menspesifikkan pekerjaannya menjadi misalnya driver kah atau misalnya apa asisten rumah tangga gitu ya. Nah itu bisa lebih spesifik lagi gitu. Jadi untuk membedakan dari karyawan swasta yang memang menjadi pegawai gitu ya. Ada yang misalnya spesifik pekerjaannya di kartu keluarganya selain misalnya Guru, pegawai saja? guru, Miss. Guru, iya. Kalau guru kan bisa menjadi teacher ya. Seperti di sini contohnya ada lecturer, berarti dia pekerjaannya tuh dosen gitu ya. Atau mungkin sekarang itu yang lagi tren apa freelancer ya atau pekerja lepas ya. Jadi untuk buruh bisa saja diterjemahkan menjadi worker atau laborer gitu ya. Tapi lebih baik kalau misalnya itu lebih spesifik. Tapi kan kita tidak bisa tahu, misalnya kita dapat nih dokumen kakak itu ya. Terus memang dari situ terjemahannya memang datanya hanya buruh saja. Ya udah kita ikutin saja dengan istilah yang ada di kartu keluarga itu karena kita tidak tahu atau tidak bisa mencari tahu lebih lanjut gitu ya apa sih spesifik pekerjaan si buruh ini gitu apakah dia buruh pabrik kah atau pekerja kasar kah kuli bangunan kah atau gitu jadi ya sudah terjemahkanlah apa adanya apa sebutan untuk buruh di bahasa Inggris atau di luar negeri gitu ya. Terus apa lagi yang bisa di-highlight dari terjemahan ini? Untuk kartu Itu yang, ya, apa Ikhlasya? maaf Miss, yang kitas atau kitab itu di sini nggak diterjemahin ya? Nah, iya betul. Jadi kalau nomor paspor dia kan menerjemahkan menjadi passport number. Sementara untuk kitas atau kitab number gitu ya, sebenarnya bisa kita terjemahkan kan menjadi apa tadi? Temporary atau limited stay permit gitu ya. Tapi mungkin asumsi saya ya si penerjemah ini memikirkan juga space di tabel ini gitu ya. Tapi menurut saya gitu ya, sebaiknya sih diterjemahkan karena kita
orang asing yang membaca ini belum tentu tahu kan kita satu kitab number gitu ya. Jadi kita bisa menerjemahkannya tidak harus full, misalnya limited stay permit or permanent stay permit gitu ya. Jadi bisa limited or permanent stay permit number gitu ya. Jadi ini harus diterjemahkan nih nomor kitab, terus RT RW ya. Jangan sampai ada yang luput. Kecuali memang alamatnya jalan bla 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 bla, nah itu tidak perlu diterjemahkan. Oke, terus dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, kepala kantor dinas apa ya? Itunya bahasa Indonesia, sorry. Kita ini dulu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, terus diterjemahkannya menjadi Head of Population and Civil Registry Office. Apakah sudah tepat menurut kalian? Apa yang benar, registry or registration? Registration ya. Ya, jadi apa sih bedanya registry dengan registration? Teks sumber itu kan dia bilang pencatatan sipil ya. Jadi kita pakai registration, kecuali dia bilang catatan sipil saja. Itu baru registry. Jadi registry itu dia datanya gitu ya. Sementara kalau registration dia pencatatannya gitu, kegiatannya gitu. Kalau karena di sini dia dinas kependudukan dan pencatatan sipil, ya kita pakai registration. Oke, nah di sini kayaknya ini format lama ya yang ada 1, 2, 3, 4 ini. Ada yang memegang kartu keluarga lama? Karena di yang baru dia tidak ada lagi nih tulisan ya itu apa di teks sumbernya dia bilang apa? Setelah dikeluarkan tanggal ada lembar, terus udah. terus ada angka Romawi 1, kepala keluarga, terus RT, desa atau kelurahan, kecamatan. Yang RT saja bukan RT RW. Iya, Miss, RT saja. Oke. Nah kan di sini dia menerjemahkan RT menjadi neighborhood association, it's okay. Tetapi di atas dia tidak menerjemahkan RT dan RW, jadi dia tidak konsisten ya. Untuk RT dan RW di atas dia tidak diterjemahkan, tetapi di bawah dia menerjemahkan. Nah ini nanti akan membuat bingung gitu. Apakah hal yang sama gitu ya neighborhood association dengan RT? Gitu. Nah kita harus konsisten nih. Terus village administration itu tadi menjadi kelurahan atau kantor kelurahan. Sorry tadi Ikhlasya ya. Di sumbernya dia bilang apa? Kelurahan saja atau kantor kelurahan? Desa atau kelurahan, Miss. Maaf. Oh, desa atau kelurahan. Ya. Oke, jadi kalau desa atau kelurahan berarti village or subdistrict ya. Nah, subdistrictnya justru dia pakai di kecamatan gitu ya, dimana kita harusnya pakai distrik. Nah, terus apa lagi nih yang luput diterjemahkan? Miss, kalau dikeluarkan tanggal? Ya, dikeluarkan tanggal, ini sudah benar ya, issued on, ya.
Terus tanggalnya dia formatnya tidak berubah ya, tidak menjadi bulan dahulu terus tanggal terus tahun, tetapi tetap sesuai format di Indonesia karena itu sudah menjadi konvensi. Tapi untuk dikeluarkan dikeluarkan tanggal. Oke. Oh, kalian mungkin ini ya refer to KTP yang tidak paralel ya, karena yang di atasnya dia nama terus noun semua ya, terus di bawahnya dia kata kerja gitu. Nah, ini bisa juga diparalelkan ya. Jadi apa? Date of issuance ya, bisa. Tetapi untuk issued on, walaupun diterjemahkan seperti ini, sebenarnya tidak mengubah makna juga ya. Tapi kalau mau paralel ya, diubahlah menjadi kata benda gitu ya. Date of issuance. Miss, Ya, itu yang Yudi Yudiawan itu kan bawahnya NIP ya. Itu berarti nggak usah diterjemahin. Nah, ya, berarti ya ada yang luput diterjemahkan ya di sini. NIP itu kita terjemahkan menjadi apa kemarin? Ingat saja untuk ID kan ID number ya. Employee ID number. Nah, terus bisa kita singkat gitu ya. Employee ID number berarti menjadi EIN ya. EIN. Kalau di sini kalau kita jabarkan kepanjangan gitu ya, employee ID number, bisa kita singkat juga gitu, EIN atau employee ID number. Nah, ya, jadi ini harus diterjemahkan juga nih ya. Dia lupa menerjemahkan ini. Ya, terus apa? This document has been electronically signed using an electronic certificate bound by electronic certificate of affairs. Ini apa ya bacanya sebelum BSSN? Tidak terbaca. Ya. Oke. Coba ini ada satu lagi terjemahan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah juga gitu ya. Sepertinya ini yang format baru ya. Coba kita lihat. Sorry. RW tidak diterjemahkan juga ya di situ. Terus desa atau kelurahan dia terjemahkan menjadi village ya, or urban village. Terus kecamatan jadi subdistrik. Ini mirip ya dengan tadi. Jadi dia tidak ada distrik tapi langsung subdistrik gitu. Nah, seharusnya kan karena dia sudah dari sini atau municipality di level global, jadi di bawahnya dia harus distrik dulu ya, baru subdistrik. Jadi jangan langsung subdistrik. Terus ini juga masih city ya, regency or municipality harusnya. Terus ya ini SLTP atau sederajat ya. Terjemahannya adalah junior high school or equivalent. Ya, ini sudah tepat ya. Jadi untuk kata-kata sederajat kita bisa pakai equivalent. Terus SLTP ya nggak usah bingung-bingung. Mau SLTP mau SMP dia terjemahannya junior high school. Nah, terus juga apa lagi di sini? Nih ya, ibu rumah tangga, ya gender. Nah, oke, NIK juga ya, tidak diterjemahkan ya, padahal bisa diterjemahkan menjadi resident ID number ya. Terus untuk gender, sebenarnya kan secara makna it's okay gitu ya, tetapi karena bukan konvensi ya. Untuk di data dokumen-dokumen pribadi itu, jadi bukan gender yang biasa dipakai tetapi seks ya, seperti tadi yang terjemahan sebelumnya. Lalu occupation, ya ini tadi ada yang nanya ibu rumah tangga, ini contohnya ada nih ya, housewife.
Nah, atau bisa juga wirausaha nih ya, entrepreneur. Ya. Terus blood group, di sini juga tidak diketahui ya. Nah, marital status, married unregistered. Nah, ini apa nih maksudnya kira-kira? Kalau statusnya seperti ini, kira-kira dia apa nih? Dia suami istri tapi tidak registered. Kasiri. Iya, Nikah siri. dia nikah siri ya. Nah, sebenarnya saya baru pertama kali melihat gitu ya kartu keluarga yang dimiliki oleh pasangan yang belum sah secara negara gitu ya menikahnya. Ternyata bisa gitu ya untuk dibuatkan kartu keluarganya meskipun belum ada, mungkin kalau sudah satu kan berarti sudah ada buku nikahnya ya kalau sudah secara negara. Tetapi dia belum ya belum sah secara negara, makanya disebut dengan married unregistered. Terus keluarga negaraan, citizenship ya. Biasanya apa? Untuk keluarga negaraan nationality ya yang lebih tepatnya. Walaupun citizenship juga artinya kalau citizen itu kan warga negara gitu ya. Terus citizenship kewarganegaraan, tetapi yang lebih tepatnya adalah nationality. Terus, nah ini nomor kita tadi ya sama tidak diterjemahkan ya, padahal bisa kita terjemahkan. Name of parents, oke. Oke, terus ya. Nah ini juga civil registry office ya. Kita pakai registration office. Ya. Nah di sini juga lambang negaranya. Di bawahnya ada Republic of Indonesia ya, diterjemahkan. Nah, jadi lambang negara terus barcode tanda tangan itu bisa saja dinarasikan, tidak perlu dipindahkan datanya. Oke, terus nah ini ada tingkatan-tingkatan pendidikan yang biasanya muncul gitu ya di dalam kartu keluarga. Nah, saya mau kalian tugasnya gitu ya. Seperti kemarin, kan kalau kemarin kita membandingkan pembagian administratif masing-masing negara gitu ya. Nah, kalau sekarang tingkat pendidikan di negara-negara seperti kemarin gitu ya. Kan sudah ada kemarin pembagian negaranya. Nah, coba cari di negara tersebut tingkat pendidikannya apa saja dan sebutannya apa. Lalu bandingkan dengan Indonesia gitu ya. Dan selain itu juga setelah dibandingkan, kalian coba terjemahkan yang ada di sini ya dari tidak atau belum sekolah sampai strata 3 atau S3. Kira-kira terjemahannya apa? Ya, lalu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Berarti ada 9 kelompok ya seperti kemarin. Ya, Mayona? Mohon maaf, Miss. Tadi putus-putus pas Miss jelasin tentang tugasnya. Putus-putus? Sekarang sudah jelas? Tadi sempat putus-putus. Sudah, Miss. Sekarang sudah jelas, oke. Jadi tugasnya adalah sama dengan kelompok yang sebelumnya ya, ada 9 kelompok, masing-masing 3 orang, dan sudah ditentukan negara-negaranya kemarin ya untuk yang pembagian administratif. Nah, kalau kemarin kita mencari perbandingan, melihat perbandingan pembagian administratif negara lain dengan negara Indonesia, sekarang kita ingin melihat perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan di negara lain. Negara lainnya apa itu tergantung dari pembagian yang minggu lalu. Jadi sesuai dengan pembagian minggu lalu atau mau diacak terserah kalian. Yang penting nanti kalian laporkan masing-masing kelompok dapat negara apa kalau misalnya berbeda gitu ya.
Nah, setelah dibandingkan misalnya di Indonesia itu ada TK ya atau SMP atau SMA atau sampai S3. Nah, kalau di negara Singapura misalnya ada apa saja sebutannya. Nah, itu dibandingkan dulu tuh. Lalu nanti di bawahnya kalian akan suggest padanan dari tingkat pendidikan di Indonesia kira-kira apa yang cocok. Gitu ya. Jadi hanya itu saja. Perbandingan dua sistem pendidikan di dua negara dan saran padanan bahasa Inggrisnya untuk tingkat pendidikan ya yang biasanya muncul di kartu keluarga yang saya tampilkan di slide ini. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Jelas, ikhlas Miss. ya. Terima kasih. Miss, untuk output tugasnya sama seperti yang minggu lalu ya, bebas. Ya, outputnya bisa berupa poster ya atau tabel ya, atau infografis terserah. Yang penting saya bisa melihat perbandingan kedua negara, sistem pendidikan kedua negara. Seperti kemarin saja. Ya. Oke, Miss, thank you. Oke, ada lagi? Ada yang belum dipanggil tadi namanya untuk presensi? Sudah semua ya? Oke, nanti ini saya bagikan PPT-nya. Ya, kalau misalnya di dalam kelas ini ada perubahan kelompok atau perubahan pembagian negara, mau diacak lagi, silakan diinfokan lagi ya di grup WhatsApp. Si kelompok ini dapatnya negara apa, ya tahu negara apa lagi. Jadi kalau misalnya ada perubahan, tolong diinfokan. Kalau tidak ada, tidak usah. Berarti kan sama dengan kemarin pembagiannya, ya. Oke. Oke, Miss. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Waktunya ya ya sebelum ini aja, sebelum kelas dimulai. Berarti bukan di hari yang sama ya, tetapi -1 maksimal jam 12. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Kalau tidak ada, saya akhiri kelas. Selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Miss. Oke, stylist Terima ya. kasih. Thank you, Miss. Oke. Thank you, Miss.